Assalamualaikum adik-adik semua. Kali ini kita akan membahas tentang perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit ketujuh. Dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke langit ketujuh, terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanan Isra Mi'raj dimulai ketika malaikat Jibril datang menjemput Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Kemudian Nabi Muhammad SAW naik ke atas Buraq, seekor makhluk ajaib yang memiliki kecepatan supersonik, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW melakukan sholat 2 rakaat dan bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya. Lantas, bertemu siapa sajakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menuju langit ketujuh? Di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa alaihi salam. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah menembus 7 lapis langit, Nabi Muhammad SAW melanjutkan ke Sidratul Muntaha untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Nabi untuk melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian Nabi turun. Saat di langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa. Apakah yang diwajibkan oleh Rabb-Mu atas umat-Mu? 50 kali sholat untuk setiap harinya. Kembalilah menemui Rabb-Mu dan mintalah keringanan darinya, sebab umat-Mu tidak akan mampu melakukan hal itu. Aku telah menguji Bani Israel. Setelah mendengar nasihat dari Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memohon, "Wahai Rabb-Ku, ringankanlah buat umatku." Maka Allah meringankan 5 waktu kepadaku. Nabi Muhammad SAW kemudian turun lagi menemui Nabi Musa alaihissalam dan memberinya penjelasan. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Kembalilah kepada Rabb-Mu dan mintalah keringanan lagi." Pada akhirnya Nabi Muhammad SAW mondar-mandir antara Rabb-Ku dan Nabi Musa alaihissalam, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi keringanan. "Hai Muhammad, sholat 5 waktu itu untuk tiap sehari semalam. Pada setiap sholat berpahala 10 sholat, maka itulah 50 kali sholat." Nabi Muhammad SAW pun turun dan kembali menemui Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi." Nabi Muhammad SAW kemudian menjawab, "Aku telah berulang kali menemui Rabb-Ku hingga aku malu terhadapnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu, kapan Isra Mi'raj terjadi? Peristiwa Isra Mi'raj sendiri terjadi pada tanggal 27 Rajab. Kisah Isra Mi'raj ini terdapat dalam Al-Quran, Surat Al-Isra. Nah, adik-adik, hikmah apa saja sih yang dapat kita ambil dari Isra Mi'raj ini? Yang pertama, kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peristiwa ini menunjukkan betapa dekat dan istimewanya hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kewajiban sholat. Sholat 5 waktu menjadi kewajiban bagi umat Islam berkat peristiwa Isra Mi'raj. Dan yang ketiga, sholat menjadi tiang agama. As-sholatu imaduddin. Man aqomaha faqad aqomaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang merobohkannya berarti merobohkan agama. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.